Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai renungan firman Tuhan pagi hari ini, satu pertanyaan buat kita pagi hari ini. Bapak tidak perlu dijawab, tapi kalau mau angkat tangan saja. Siapa di sini yang percaya kalau saat ini atau sekarang, kalau dia mati dia masuk surga? Halo? Wah, kayaknya semua nih. Kalau gitu kita sudahi saja firman Tuhan pagi ini. Tidak. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita yakin, kita punya keyakinan bahwa ketika kita mati, kalaupun sekarang kita dipanggil Tuhan, tempat kita ada di surga. Amin. Puji Tuhan. Ya, seri firman Tuhan yang saya bawakan hari ini, hidup berfokus kepada kekekalan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kita sambung pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 18. Kemudian kita sambung pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bergantian, saya ayat 16, Bapak Ibu ayat 17, saya 18, ayat 1 Bapak Ibu dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, judul perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan, yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat 1. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, sekalipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih lagi suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat yang ke-10 kita sama-sama. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang peroleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu, kayaknya dunia ini udah mau kiamat. Ya, saya bukan mau menakut-nakuti kita, tapi kalau kita lihat tanda-tanda zaman, ya, kita bilang berkacalah kepada segala sesuatu yang akan terjadi pada akhir zaman. Kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu mungkin besok atau 2 tahun lagi, 10 tahun, tapi kita yang ada di zaman yang terakhir. Bapak Ibu, kalau kita belajar eskatologi, kita belajar tentang pengangkatan, ya, ada zaman perjanjian lama, lalu zamannya Kristus, lalu kita sudah ada di akhir. Nah, akhir ini kita nggak ada yang tahu. Cuman Bapa yang tahu, Alkitab mengatakan demikian. Kita nggak tahu sama sekali.
Tapi kalau kita berkaca, kita melihat kepada tanda-tanda itu sudah dekat. Ya, peperangan. Ya, sampai hari ini peperangan di mana-mana. Lalu ada perselisihan, ada masalah ekonomi, ada persaingan antar negara dan sebagainya. Kemudian itu mulai terjadi dan kita melihat, wah, apa yang kita kejar hari-hari ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini saya mau membawa kita untuk kita lihat bagaimana Paulus menguraikan pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini. Paulus ingin mengatakan, boleh slide ditanyakan, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kita ini hanya seperti transit saja. Waktu kita lahir, kita ada di dunia ini hanya sementara. 100 tahun itu sementara, Bapak Ibu. Ya, saya ingat saya masih kecil, saya sekolah di SMP 1 itu, ya, di Jalan Weset Yohanes. Lalu saya datang kemarin, saya lewat lagi jalan itu, lalu saya lihat ada rumah sakit. Kemudian yang terkenal di Weset Yohanes itu biasanya kamar mayatnya, gitu. Ya, jadi itu yang paling orang ingat kalau Jalan Weset Yohanes itu berarti ada kamar mayat. Ya, tapi sekarang sudah ada di situ, ada TK, ada juga salon orang untuk menikah. Lalu saya bilang, iya ya, kita lahir di rumah sakit, ya, lalu kita besar, kita sekolah, lalu mungkin kita menikah, ya, selamat buat Pak Diri dan Ibu, ya. Setelah menikah, lalu punya anak, berkeluarga, lalu di situ lalu kita masuk rumah sakit lagi, ya. Lalu masuk rumah sakit dan kita singgah di kamar mayat. Ya sudah, itulah siklus hidup kita. Hanya sementara sekali, Bapak Ibu, ya. 10 tahun, 20 tahun. Nah, kita bilang kalau kita kuat ya 80 tahun. Tapi selebihnya daripada itu adalah ya sakit-sakit dan penderitaan. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kediaman kita sesungguhnya adalah surga yang kekal. Karena itu kita mau fokuskan kehidupan kita kepada yang namanya surga itu next. Ya, seluruh kehidupan kita, baik perbuatan kita, harus kita fokuskan bahwa suatu saat kita akan berdiri di depan tahta pengadilan itu. Ketika sangkakala dibunyikan, lalu Kristus turun di awan-awan, dan mereka yang mati di dalam Kristus, mereka yang dahulu dibangkitkan, lalu mereka menerima tubuh kemuliaan yang baru. Lalu kita yang masih hidup, kita juga diubahkan. Kita menerima tubuh kemuliaan yang baru. Kita terangkat ke awan-awan, kita bertemu dengan Tuhan. Disitulah akan terjadi yang namanya pesta kawin anak domba. Nah, Bapak Ibu, ini tahta ya, ini tahta pengadilan yang pertama. Ya, inilah pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus yang pertama ini bukan lagi masuk surga atau neraka, enggak. Karena kebangkitan yang pertama atau pengangkatan itu adalah untuk orang-orang yang percaya. Mungkin nanti di rumah suami istri lagi tidur, tiba-tiba mungkin suami buka mata, istri adalah kasih tinggal pakaian karena dia sudah terangkat. Atau mungkin sebaliknya, suami sudah terangkat. Ya, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Tapi kita akan menyongsong dia di awan-awan. Lalu kita akan menghadap dalam tahta itu. Nah, tahta itu kita menerima yang namanya upah kita selama kita hidup di bumi. Kita sudah ada bersama-sama dengan dia. Lalu kita menerima upah. Upah apa, Bapak Ibu? Mahkota diberikan kepada kita. Mungkin ada yang 1 mahkota, ada yang 2, ada yang 3. Kita mengatakan demikian. Dan kitalah yang akan memerintah ke-12 suku Israel. Bapak Ibu, hidup hanya sementara. Kita akan menghadap tahta itu. Kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di hadapan Tuhan. Next. Nah, Paulus menggambarkan kehidupan manusia seperti kemah. Kemah itu kan orang pasang sementara. Ya, zaman dahulu, zaman perjanjian lama, bangsa Israel itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, tidak bersifat kekal. Jadi Paulus menekankan bagaimana kita memandang kepada kekekalan itu, karena itu adalah tujuan utama kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk kita boleh fokus supaya kita masuk dalam kekekalan itu? Yang pertama, fokus ke hal-hal rohania, bukan hal
jasmania. Semakin hari tubuh kita semakin merosot, semakin tua loh Bapak Ibu. Ya, saya nggak nyangka, aduh, saya udah kepala 4, ya anak sudah mau 2 nih. Ya, dulu masih bisa main futsal 2-3 jam, sekarang lari sore aja setengah jam udah duduk mas-masan. Ya, karena apa? Tubuh kita ini terbatas, Bapak Ibu. Makanya apa yang harus kita lakukan? Jangan kita hanya menggandani tubuh kita. Memang kita bilang kita ini terdiri dari 2 unsur, atau istilahnya dikotomi, tubuh dan roh. Waktu kita diciptakan dari debu dan tanah, lalu Allah menghembuskan nafas atau roh itu sehingga kita menjadi hidup. Nah, para filsuf atau filsafat mengatakan bahwa roh kita selama ini terpenjara di dalam tubuh kita. Jadi selama ini kita itu hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tubuh, karena kita terpenjara. Makan, tidur, mandi, nonton, jalan-jalan, refreshing, ya ke salon, ya format hidung, format apalagi alis mata, atau kita pokoknya kita lebih mendandani tubuh kita, kita lebih menuruti kedagingan kita, karena kita terpenjara. Ini kata filsuf, ya. Jadi roh atau jiwa kita tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena selama ini yang kita kenyangkan adalah tubuh kita, iya enggak? Ya, kita lebih mementingkan tubuh kita, ya. Kita lebih pilih nonton daripada doa, karena kita lebih pilih tidur. Aduh, ini hari hujan kayaknya tidur enak sekali, ya. Nggak usah gereja lah, kan masih ada besok, gitu. Kenapa? Kita lebih mengikuti perintah tubuh, ya. Jadi di sini yang kita mengatakan Matius 6 ayat 23 sampai 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ibu, jangan sampai kita benar seperti apa yang dikatakan oleh para filsuf itu, bahwa kita ini roh kita, jiwa kita terpenjara di dalam tubuh kita. Hari-hari ini mari kita renungkan dalam kehidupan kita, siapa yang kita lebih teruti dalam kehidupan kita, roh kita atau tubuh kita? Saya ingat gembala senior saya di Bandung itu selalu mengatakan begini, ya, tubuh, jiwa, roh, ya. Kalau itu trikotomi, memang sebenarnya jiwa itu sebenarnya kata lain dari roh. Memang yang kita juga mengatakan bahwa ada jiwa, tapi jiwa itu sebenarnya roh yang selalu ada pertimbangan di dalam hati kita. Amin. Jadi tubuh, jiwa, roh. Kalau tubuh lapar, apa yang dikatakan oleh jiwa? Cari makan dan makan, ya. Atau ada yang lapar, jiwa bilang tidur, ya. Enggak juga kan? Pasti jiwa bilang cari makan dan makan. Nanti kalau kamu ketemu makan, ada makanan, lalu jiwa bilang apa? Ambil dan makan juga. Tapi ingat, roh selalu bilang, tanya dulu, ini punya siapa? Jangan sampai lihat ada habis ibadah, lihat ada uang, puji Tuhan, ini berkat Tuhan. Kan begitu juga. Pasti roh itu selalu menegur kita. Halo Bapak Ibu, kalau ketika tubuh kita memerintah kita, menekan kita, kalau kita lebih menguatkan tubuh kita, pasti roh kita akan kalah, jiwa kita akan kalah, terpenjara. Makanya Bapak Ibu, selalu kenyangkan roh kita, berdoa, beribadah, saat teduh, memuji Tuhan. Di saat itulah roh kita semakin dikuatkan. Amin. Punyalah pengharapan, itulah roh. Ya, boleh cari harta itu boleh. Ya, lalu di situ dikatakan lebih mengenyangkan yang jasmani. Tadi yang seperti saya jelaskan. Ya, hari-hari ini orang melakukan segala cara untuk eksis. Ya, baik juga sih, tapi mereka akhirnya lupa. Ya, kalau nonton YouTube hari-hari ini ada lagu yang terkenal apa? Jangan jual Yesus. Wow, ini lagi viral sekali hari-hari ini Bapak Ibu. Ini zaman pemisahan antara ilalang dan gandum. Bapak Ibu, yang tidak kuat, yang tidak tahan, yang tidak punya pendirian, keteguhan, bahkan roh yang selalu menguatkan kita, mereka pasti akan meninggalkan Yesus. Demi apa? Demi yang namanya jasmani,
Hati-hati loh Bapak Ibu. Tawaran itu pasti ada saja buat kita. Ya, orang rela korupsi loh. Padahal gaji semiliaran loh. Waduh, ya kasus Pertamina itu waktu saya baca saya bilang ya Tuhan, gaji mereka itu miliaran loh Bapak Ibu. Tapi mereka masih korupsi juga. Ya, jadi orang sekarang kalau dulu kita dengar korupsi 1-2 juta saja kita udah kesal kan. Kita dulu minta ampun, ini harus dihukum seberat-beratnya. Tapi sekarang korupsinya itu triliunan loh. Waduh, triliunan tuh kalau disusun di ruangan ini kayaknya penuh nih. Ya, bahkan nggak muat karena hampir 1.000 triliun katanya. Wah, lihatlah keserakahan manusia demi mengenyangkan tubuh, demi mendandani tubuh mereka, ya supaya tampil hedon di medsos, supaya mereka bisa eksis, supaya mereka bisa dianggap. Wah, kita menjual Yesus demi sesuatu yang sebenarnya sementara saja, demi sesuatu yang sebenarnya apa namanya akan hilang, akan musnah di dunia ini. Mereka lupa bahwa nanti kita mati, kita tidak membawa semuanya itu. Ayub bilang apa? Kita datang dengan telanjang, kita pulang juga dengan telanjang. Bolehlah mendandani tubuh itu, bolehlah. Ya, saya juga kadang-kadang ya anak saya ngefans sama Squid Games apa tuh? Yang nomor 230, Thanos namanya. Anak saya lagi ngefans. Jadi kalau dia sudah habis mandi dia berdiri di kaca, dia mulai rambutnya berdiri supaya mirip Thanos katanya. Gak apa-apa, kita punya idola gak apa-apa. Tapi ingat, yang harus lebih dahulu dikenyangkan adalah rohania kita. Amin, Bapak Ibu. Karena jangan sampai ketika masalah datang, ketika persoalan datang, badai datang, roh kita lemah dan akhirnya kita bunuh diri. Akhirnya kita frustasi, kita stres, lalu kita mulai lari kepada hal-hal yang merusak kehidupan kita. Saya pernah kerja di Bandung itu, kerja di panti rehab, ya, sebuah panti rehabilitasi. Jadi di situ ada orang stres, ada orang narkoba dan sebagainya. Pokoknya mereka sudah stres lah, gitu. Ya, ada seorang yang masuk dari Jakarta itu umurnya sekitar 45 tahun, 50 tahun lah, ya. Dia tertipu sama orang luar negeri yang bawa dolar palsu. Dia jual perusahaannya demi tukar uangnya untuk dolar palsu ini. Keluarganya sudah bilang itu dolar palsu, tapi ternyata dia dihipnotis namanya. Ya, dibilang dolar, dia percaya suatu saat dolar itu akan naik. Memang sekarang dolar naik, tapi dia sudah turun, Bapak Ibu. Maksudnya begini, akhirnya ketika dia tahu dolar itu palsu, akhirnya dia stres dan akhirnya stroke sebelah, dan kemudian dia dibawa ke panti rehab di mana saya bekerja. Saya seorang konselor juga di panti rehab itu. Setelah 5-6 bulan dia tidak mau ibadah. Jadi di tempat konseling itu selalu ada ibadah setiap pagi. Disuruh ibadah, ayo kok ibadah kok, nggak mau. Tapi bulan kelima suatu saat pagi-pagi dia sudah mandi dan dia datang ketuk pintu kantor dan dia bilang, Pak Kris, ibadah jam berapa? Saya kaget, saya buka pintu, belum, ini baru jam 6, nanti ibadah jam 8. Gitu, ayo kita ibadah. Saya bilang, ini orang kenapa dia rajin ibadah? Ternyata itu hari terakhir. Habis ibadah, dia makan, pas dia mau jalan ke kamar, dia mau tidur, tiba-tiba dia serangan jantung. Jadi ada pengurus yang teriak, Pak Kris tolong. Lalu saya lari, saya datang, saya gendong dia. Cukup berat, tapi karena saya harus tolong dia, saya angkat waktu bawa ke ruang medis, ternyata meninggal. Jadi orangnya meninggal di bangkuan saya. Jadi luar biasa. Orang kaya, sangat kaya di Jakarta, dia punya pabrik. Tapi ternyata itu tidak bisa dibawa ketika kita meninggal, Bapak Ibu. Ya, boleh kita mengejar harta, tapi Alkitab bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Bapak Ibu sering doa Bapak kami kan, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan sampai dengan mengejar harta membuat engkau lupa Tuhan. Jangan sampai dengan mengejar ketenaran, jangan sampai mengejar yang namanya kekayaan dan sebagainya membuat kita melupakan Tuhan. Ingat, kenyangkan roh yang ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita dukakan. Roh itu yang menolong kita loh Bapak Ibu.
Ketika kita stres, kita punya masalah, dia yang menghibur kita. Karena itu adalah roh penghibur. Amin. Roh kekuatan dalam diri kita. Jadi jangan sampai tubuhlah yang kita kenyangkan. Yang jasmani akan musnah, tapi yang roh itu kekal. Hanya sementara saja, Bapak Ibu, yang namanya jasmani. Kita akan baca satu ayat. Ya, kita lihat Lukas 18 ayat 21. Atau yang tercatat juga dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-20. Kalau ada yang menemukan bisa bacakan untuk kita. Matius 19 ayat 20 dan 21. Di situ dikatakan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian kemari dan ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu, ada seorang muda yang sangat kaya, ya. Dia kaya, berarti dia pintar, dia punya segalanya. Dia datang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa masuk dalam kerajaan surga? Tuhan bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong dan sebagainya. Lakukan apa yang diberitakan oleh kitab suci. Kemudian apa jawab pemuda itu? Sudah Tuhan, semua sudah aku lakukan sejak masa muda. Loh, berarti dia sempurna dong Bapak Ibu. Iya gak sih? Dia kaya, dia rajin ibadah, mungkin dia nyumbang untuk gereja, mungkin dia rajin memberi, ya dia pelayanan dan sebagainya. Kita bilang dia sudah melakukan semuanya itu. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, masih ada satu yang kurang. Pergilah, jualah seluruh hartamu. Lalu apa yang terjadi kalau Bapak Ibu baca selanjutnya? Lalu pergilah pemuda itu dengan kecewa karena sangat banyak hartanya. Bapak Ibu, pemuda ini tidak bisa melepaskan apa yang melekat di dalam dirinya, yaitu kekayaan itu, ya. Lalu Tuhan bilang, lebih gampang seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita tafsirkan secara letterlock peristiwa ini atau cerita ini, memang Tuhan waktu itu sedang pelayanan di Yudea, Bapak Ibu, kota Yudea. Biasanya kota-kota pada zaman dahulu itu biasanya dipagari oleh tembok-tembok yang sangat tinggi. Tujuannya untuk melindungi orang-orang di kota itu dari pencuri, pembunuh, atau peperangan dan sebagainya. Nah, biasanya dari pagi sampai sore pintu gerbang itu dibuka untuk orang masuk keluar. Tapi saatnya nanti malam hari gerbang itu ditutup. Ketika gerbang itu ditutup, tidak bisa ada orang yang masuk keluar. Tetapi biasanya disediakan kira-kira 50 meter jaraknya dari gerbang itu ada sebuah pintu kecil, ya, pintu yang mungkin berukuran nggak sampai 50 cm untuk orang-orang bisa masuk melalui itu. Itu yang disebut dengan lubang jarum itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita masuk dari situ tentu kita nggak bisa bawa apa-apa, ya nggak? Hanya bisa bawa tubuh kita atau mungkin pakaian di tubuh sehingga kita bisa masuk melewati lubang jarum ini. Nah, orang-orang kaya pada zaman dulu, mereka kalau kemana-mana pasti bawa hartanya, ya, kan jaraknya jauh tuh. Jadi pasti bawa unta 5 atau 6 ekor, tujuannya untuk bawa harta mereka, pakaian mereka, kekayaan mereka, atau juga mungkin bawa pembantu-pembantu lah istilahnya, ya. Jadi mereka nggak bisa jalan sendiri. Dan Tuhan bilang, kamu gak bisa masuk melalui pintu itu karena pintu itu sempit. Kamu gak bisa bawa harta kamu. Bapak Ibu, sekali lagi kita mengingatkan kita gak bawa apa-apa, ya. Kita masuk ke dalam lubang kubur itu hanya tubuh kita yang dimasukkan. Bahkan tubuh kita yang sekarang yang fana ini pun akan dimakan ulat belatung, akan bau, kemudian kembali kepada debu dan tanah. Ya, jadi mari kita fokus kepada hal-hal yang jasmania dan bukan kepada hal-hal yang fokus kepada hal-hal yang rohania dan bukan kepada hal-hal yang hanya jasmani dan sementara. Poin yang kedua, fokus yang kedua yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu fokus kepada kemuliaan yang akan kita terima
bukan kepada penderitaan masa ini. Tadi sudah kita baca di situ bahwa orang-orang pada zaman itu mereka mengalami penderitaan, ya. Rasul-rasul dalam zaman Alkitab itu. Tapi Paulus itu akhirnya dieksekusi mati. Ya, dia ditangkap, dimasukin ke dalam penjara, dari penjara ke penjara. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya. Saya pernah masuk penjara, walaupun cuma sebentar, tapi penjara itu gak enak, Bapak Ibu. Saya pernah di penjara di Soe. Jadi saya pernah di penjara. Jadi ditangkap, Bapak Ibu. Jempol saya diborgol, jempol tangan dua-duanya diborgol, lalu jempol kaki diborgol, lalu pakaian saya dibuka. Ya, kan Bapak Ibu bisa bayangkan Soe yang begitu dingin itu, lalu dimasukin ke dalam sel tikus. Ada yang sudah pernah lihat sel tikus? Nanti harus lihat. Tapi bukan berarti harus masuk penjara, Bapak Ibu. Jadi sel tikus itu kecil, ya, panjangnya mungkin 80 cm, 50 untuk tidur, 30 itu kloset. Jadi kepala kita di atas kloset gitu. Jadi ya buang air di situ, tidur di situ, makan di situ dan sebagainya. Gitu. Ya malam dipukuli dan sebagainya. Masuk penjara itu gak enak. Paulus itu dari penjara ke penjara, pembuangan ke pembuangan, dibuang sana sini dan akhirnya dia mati sebagai seorang martir. Ya, Yohanes itu dihukum. Waduh, hukumannya kurang apa coba? Ya, dihukum gak mati-mati juga. Nah, lalu raja itu kesal, orang-orang kesal, lalu Bapak Ibu dikupas kulitnya. Ya, jadi Paulus itu bayangkan, coba bayangkan dikupas kulitnya, dikupas loh Bapak Ibu. Dikupas kayak kalau kata orang bunuh apa ya, dikupang sini. Kalau bukan bunuh babi, bunuh apa yang kambing ya. Biasanya kalau orang bunuh kambing itu atau sapi itu dikupas kulitnya seperti itu. Ya, tapi gak mati juga, lalu diikat di kayu, dijemur di padang gurun, di padang pasir. Tapi gak mati-mati juga. Ya, lalu orang bingung ini kenapa ini orang bisa mati-mati juga, ya. Kalau bahasa sejarah. Lalu mereka buat kuali besar, mereka kasih minyak panas dan kemudian digoreng. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nggak mati juga. Nah, dan akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Disitulah Yohanes mendapat penglihatan dan kemudian dia menulis kitab Wahyu. Tapi mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, orang-orang dalam perjanjian baru, ya, mereka diburu, disiksa, bahkan mereka dibunuh dan sebagainya. Suatu saat Raja Roma itu kesal, lihat ini orang-orang Kristen kok semakin dianiaya, semakin ditekan, kok semakin banyak. Lalu dia fitnah orang-orang Kristen, dia bakar kota Roma. Lalu dia bilang itu orang-orang Kristen yang melakukan itu. Lalu orang-orang Kristen ditangkap dan diikat di tiang-tiang kota dan dijadikan obor. Loh Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya, jadi rata-rata para rasul, para murid itu matinya secara martir. Ya, Stefanus saat terakhir waktu dia sebelum dirajam, ya, dia bangga, dia melihat bahwa anak Allah berdiri. Dia kasih aplaus, kasih penghormatan untuk Stefanus karena imannya, mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ingat bahwa pasti kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Ya, kalau kita ikut di medsos, di media, kenapa ya orang-orang bukan Kristen kok mereka lebih kaya ya? Ya nggak sih? Kenapa mereka kok kalau usaha berhasil, kalau bikin ini berhasil, lalu kok kayaknya saya salah pilih Tuhan ini. Kita mulai menimbang-nimbang seperti itu, iya kan? Halo, masih mengikuti Bapak Ibu? Haleluya. Jadi kalau kita ikuti Yesus pasti seperti itu, ya. Ingat godaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa dan digoda oleh iblis, ya. Godaan apa? Makanan hari-hari ini. Demi makanan orang bisa gak berdosa? Bisa. Ya orang kalau lagi lapar tuh lu tawar apa sah? Lu suruh buat apa sah? Pasti dia akan lakukan. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu. Ya pasti ibu-ibu tahu ya, kebutuhan dasar itu sudah naik. Wah, 50.000 dapat apa? Paling sehari makan ya. Mungkin kurang juga. Kalau di rumah 5 orang, wah kurang sekali 50.000. Jadi Tuhan Yesus dicobai oleh makanan, oleh perutnya, tapi dia bisa melawan itu, Bapak Ibu. Contoh bagi kita, supaya kita juga bisa melawan yang namanya godaan itu. Lalu dia digoda lagi dengan godaan mata. Ya, lihat semua ini akan menjadi milikmu kalau engkau menyembah aku, kata iblis. Tapi Tuhan yang tidak, ya,
Semua di dunia ini yang punya siapa? Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih ke saya, bisa saja. Saya selalu ngomong ke istri saya, kalau mungkin suatu saat ya, kalau uang Tuhan kasih saya mungkin 10 M jatuh dari langit, mengayal sih gitu. Kalau saya jadi laki-laki mungkin saya akan selingkuh, saya bilang. Saya ngomong serius ke istri saya. Kalau saya kaya hari ini, mungkin saya akan selingkuh. Atau mungkin saya akan pesta pora setiap hari. Atau mungkin saya akan meninggalkan kamu kalau saya tidak siap. Halo, Bapak Ibu, Tuhan bisa saja kok memberkati kita. Ya, untuk memberkati kita itu seperti membalikkan telapak tangannya, begitu gampang sekali. Tapi Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kapasitas kita, Tuhan melihat kesiapan kita. Jangan sampai dengan harta yang kita punya, kita meninggalkan Tuhan. Jadi buat apa kita kaya? Lebih baik saya seperti sini, keadaan saya sekarang ini. Kita bersyukur aja. Ya. Lalu godaan yang ketiga yang dialami oleh Tuhan, godaan kekayaan, harta, mata, ya, kedudukan. Ayo jatuhkan dirimu, nanti saya tumpang kamu. Wow, orang sekarang suka ditantang ya untuk melakukan hal-hal seperti ini, ya nggak sih? Banyak sekali. Kemarin saya nonton Parade Paskah. Wah, unik-unik, luar biasa kayaknya. Setelah hampir 25 tahun saya baru nonton lagi ini. Kalau Bapak Ibu mungkin sebelum Covid pernah ada. Karena di Bandung nggak ada pawai seperti ini. Jadi saya lihat, ada atraksi-atraksi luar biasa. Tapi saya lihat, karena saya di bundaran, saya buka stand, saya jualan es krim. Jadi saya lihat ada orang-orang yang bikin parade-parade itu supaya semangat, mereka sloki dulu, ya kan, supaya kuat katanya. Jadi saya lihat. Untuk bukan parade Tuhan Yesus itu yang minum, bukan. Jadi pasukan-pasukan yang bawah itu lagi duduk di bawah kontainer dan mereka lagi sloki dulu, ya. 1 botol, 2 botol, mantap juga ini ya. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu, godaan Tuhan Yesus saja mengalami godaan kok. Masa kita menganggap kita kuat, ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita bisa. Pasti suatu saat kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Untuk memperoleh hasil yang baik tentu butuh proses, berjuang, kerja keras dan sebagainya, belajar yang tekun. Bapak Ibu, jangan menyerah oleh keadaan. Jadi jangan seperti saya tadi yang menghayal, aduh Tuhan kasih uang loh, jadi uang jatuh dari langit. Enggak pernah ada seperti itu. Enggak pernah ada mujizat yang tiba-tiba uang jatuh dari langit. Enggak pernah ada, Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, kita kerja keras, hasilnya dari sesuatu yang kita kerjakan. Amin. Jadi kita jangan menganggap, kalau kita ikut Tuhan enak. Enggak juga. Kerjakanlah keselamatan. Kerjakan apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Tapi kalau hari ini kita mendapati diri kita seperti ini, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai kalau suatu saat saya kaya, saya sombong dan saya melupakan Tuhan. Ya. Tapi kalau hari ini Tuhan bisa memberkati kita, makan cukup, minum cukup, pakaian ada, keluarga bahagia, itu sudah lebih dari segalanya. Bapak Ibu, ada sebuah cerita, ada orang kaya, ya, ini orang sangat kaya sekali. Bapak Ibu kalau ke Bandung, ada sebuah perumahan yang namanya Mekarwangi. Wah, itu perumahan paling kaya di Bandung itu, ya. Atau satu lagi namanya Singgasana namanya. Itu rumahnya 2 lantai, 3 lantai, tapi yang tinggal di situ pembantu. Jadi yang punya rumah jam 5 pagi dia berangkat kerja, ya, nanti jam 10 malam dia pulang makan tidur. Yang nonton TV pembantu, yang menikmati itu rumah kaya itu pembantu. Jadi yang lebih nyaman tinggal di situ adalah pembantu, karena yang punya rumah sibuk cari harta kekayaan, ya. Tapi jadi si orang kaya ini nggak bisa tidur karena dia khawatir, dia punya pabrik. Aduh, kalau pabrik saya kebakaran gimana ya? Aduh, mobil saya kalau diambil orang gimana ya? Aduh, kalau uang saya di banknya bangkrut. Sekarang kan lagi gitu kan, bank tiba-tiba kolaps, bangkrut dan sebagainya, uang hilang loh Bapak Ibu. Banyak sekali orang stres. Tiba-tiba banknya tutup, pahit. Tiba-tiba pabriknya bangkrut. Orang bingung, orang kaya ini nggak bisa tidur. Tiap hari dia lihat di teras. Lalu dilihat ke bawah, di depan itu ada tukang becak. Biasanya becak mangkal di depan rumah-rumah orang kaya itu.
Dia lihat ini tukang beca lagi tidur enak di beca itu kan kecil Bapak Ibu, gak sampai semeter, ya mungkin 40 kali 40 lah. Tapi orang kaya lihat tukang beca lagi tidur enak, wah kayaknya enak sekali dia tidur. Saya orang kaya, kamar enak, spring bed AC, gak bisa tidur. Oh. Lalu dia datang ke tukang beca, dia tanya, Pak, saya lihat Bapak ini kok enak sekali, dia kan hujan, panas, kok Bapak bisa tidur enak di beca? Lalu tukang beca bilang, iya Pak, saya ini gak ada pikiran apa-apa. Sehari saya naik beca, kalau ada 2-3 orang naik, ya saya dapat 40.000, 5.000 saya pakai makan, pulang 5.000 saya kasih ke anak saya, 30.000 saya kasih ke istri saya, sudah. Kami bahagia, kami bersyukur. Oh begitu ya, wah luar biasa. Lalu orang kaya ini mengeluarkan uang 500.000 dari kantongnya, dia kasih ke tukang beca. Nah sekarang giliran tukang beca yang bisa tidur karena dapat uang. Orang kaya, dia pulang dia bingung ini 500.000 bikin apa ya? Dia mau beli ini, beli itu. Nah Bapak Ibu, itu gambaran kehidupan kita. Amin. Kalau kita punya apa, kita bersyukur. Ya, apalagi di Kupang ini. Ya, waktu mau pamit sama mertua datang ke Kupang, mertua berat. 1 tahun saya bujuk mertua, kita mau pulang Kupang nih. Saya bilang ke istri saya, kita mau ke Kupang nih. Jadi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya. Kupang itu panas, tapi untung dia kuat lah kalau panas. Tapi puji Tuhan sudah 3 tahun dia bertahan. Kalau makan sayur apa ada, ya karena orang tua saya tinggal di Elomin, semua ada, ubi apa semua ada, kacang tinggal ambil. Bapak Ibu hari ini mau nangka, wah nangka 4 pohon tuh kalau berbuah kadang-kadang bingung makannya gimana, kasih orang. Gitu. Jadi kita tinggal di Kupang ini masih bisa segalanya. Tapi kalau tinggal di Jawa Bapak Ibu, apalagi kalau tinggal di gang-gang sempit, Bapak Ibu buka pintu rumah orang, jadi buka pintu masuk ke rumah orang karena sudah sangat sesak sekali di sana. Ya, mertua bilang udah beli rumah sudah di Bandung. Oke, coba tanya, ya rumah di tengah kota paling murah 2,5 M. Saya bilang waduh, 2,5 M ini kita cicil sampai anak cucu cicil lagi, tidak bisa lunas-lunas. Saya bilang, jadi saya punya tanah di Kupang banyak. Saya bilang pulang kau bikin rumah saya di Kupang saya gitu. Jadi puji Tuhan, mertua mengizinkan dan hari ini kami ada di Kupang. Jadi kami bersyukur saja. Kalau hari ini bisa makan, bersyukur kepada Tuhan. Bisa tidur nyenyak, waduh tidur nyenyak itu mahal loh Bapak Ibu. Sangat mahal, ya. Nggak bisa tidur, mete terus, ginjal, oh parah ya. Bapak tahu, saya kena ginjal karena dulu suka mete, ya. Jarang minum air putih, jadi akhirnya batu ginjal. Gitu. Tapi Bapak Ibu, ingat bahwa upah kita adalah mahkota dan kehidupan kekal. Coba satu orang bacakan Yakobus 1 ayat yang ke-12. Bisa tolong? Yakobus 1 ayat yang ke-12. Satu orang mungkin. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Haleluya. Bapak Ibu siap terima mahkota kehidupan? Ya, kita siap menderita untuk Kristus. Amin. Mungkin demi memberitakan Kristus kita dihina, mungkin demi mengatakan kebenaran kita ditolak. Ya, hari-hari ini kalau di kantor kita berbuat benar tuh kayaknya sesuatu yang salah, loh Bapak Ibu. Iya nggak sih? Kalau kita jadi orang benar di kantor tuh, kau akan diasingkan. Lu sok suci lu, ya. Kalau kau menegur orang tuh kayaknya, aduh, kau dia nanti sudah ada teman lah. Ya. Kalau kita dengan berbuat demikian, kita menderita demi kebenaran demi Tuhan, mahkota disediakan bagi kita. Amin. Dimanapun, kapanpun kita beritakan kebenaran itu. Ya, saya punya adik-adik yang 2 orang tinggal di Jawa. Ya, jadi dulu saya bilang kepada mereka, ya mohon maaf ya karena ketemu di Kupang nih subudaya punya anak dulu baru menikah. Itu bukan hal yang asik lagi karena ketemu sering dengar itu. Karena orang tua saya juga dulu seperti itu. Saya bilang ke papa mama saya, kalau ini tidak diputuskan, kalau ini tidak dilepaskan, akan menurun kepada anak cucu, dan itu benar terjadi kepada adik saya. Ya, saya bilang kalau kalian menikah punya anak dulu saya nggak akan datang. Saya bilang, dan benar saya nggak datang ke nikahan mereka karena mereka punya anak dulu baru menikah. Saya bilang
Kita harus kudus di hadapan Tuhan. Amin. Karena Allah itu kudus. Memang menderita. Untuk melakukan kebenaran itu menderita loh Bapak Ibu. Benar. Ya. Tertolak, dihina, dan sebagainya. Itu penderitaan yang kita alami. Tapi kalau demi kebenaran, kita mau punya pendirian untuk melakukannya. Karena upah kita adalah mahkota. Mungkin kita dapat 1 mahkota, 2 mahkota. Tapi kita ada di dalam kekekalan itu. Kita memerintah ke-12 suku Israel. Kalau kita bilang kita memerintah itu berarti mungkin kalau istilahnya teokrasi. Kalau di dunia kan demokrasi. Kalau di surga mungkin teokrasi namanya. Jadi kita memerintah. Yang memerintah pakai mahkota itu kita bisa tembus ruang. Loh Bapak Ibu. Ya kita mau kemana saja tiba-tiba kita bisa hadir di sini. Ya. Karena kita punya tubuh kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kita hanya 100 tahun di sini. Tapi di surga kita bisa 1000 tahun. Jadi orang yang mati 100 tahun itu mati bayi, masih bayi sudah mati. Kalau kita mau pakai waktunya Tuhan, tapi kita akan hidup dalam kekekalan 1000 tahun. Ya, kita kayak orang-orang di zaman Alkitab dulu, yang mereka bisa hidup sampai 1000. Ada yang berapa tuh? Ya, yang paling tua itu siapa? 999. Dia, hampir 1000 tahun loh Bapak Ibu. Yang sampai ketemu baru 40 tahun susah kesakitan. Aduh, lari susah bisa. Baru 40 tahun loh. Ya, belum 100 nih. Ya, teman-teman saya di Kupang. Aduh, Kupang ini mati muda tuh banyak sekali loh Bapak Ibu. Sangat banyak. Ya, belum 50 tahun sudah meninggal. Saya bilang, waduh. Ya. Saya 40 tahun masih bisa main futsal 2 jam. Wow, Bapak Ibu. Jadi jaga kondisi itu penting juga. Tapi artinya bukan berarti yang fana ini yang kita jaga roh yang ada dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi no cross, no crown, tanpa salib tidak ada mahkota. Tentu kita harus mengalami yang namanya penderitaan itu. Ya, tapi penderitaan juga bukan karena kesalahan kita. Halo Bapak Ibu, sudah tahu makan durian itu banyak-banyak bisa apa? Darah tinggi katanya. Ya, saya keluarga istri saya itu semua penggila durian gitu. Beli durian sampai harga 4 juta. Ada loh, waduh. Jadi kalau mereka kupas durian, saya buka pintu dan saya duduk di teras saja. Karena saya nggak suka. Ya, wah makan yang banyak daging babi. Wah orang Kupang tuh. Istri saya sampai Kupang tuh kaget-kaget loh. Begitu diundang ke pesta, lihat meja makan semua daging. Loh, iya, karena orang Kupang tuh kalau pergi ke pesta tuh ada istilah makan daging, bukan makan pesta. Enggak. Kalau di Jawa sana kita ke kondangan gitu, undangan gitu. Kalau di Kupang Kak, istilahnya makan daging. Jadi kalau ketemu sayur ya puji Tuhan lah ada sayur satu di pojok kiri sana. Tapi semuanya daging goreng, daging rebus, pokoknya daging semua. Waduh, makan daging ini juga. Daging merah lagi, aduh daging merah tuh paling bahaya Bapak Ibu. Itu jantung, wah itu ngeri sekali. Jadi Bapak Ibu makan boleh, tapi secukupnya. Ya, orang Kristen sejati lahir 2 kali, mati 1 kali. Karena kematian yang kedua kita ada di kekekalan bersama Bapa di surga. Lahir 2 kali artinya kita lahir secara jasmani, tapi kita juga dilahirkan secara rohani. Jadi kita juga harus yang namanya lahir baru Bapak Ibu. Ya, kalau sudah lahir 1 kali, kita harus lahir kedua kalinya lagi, yaitu kita lahir melalui pertobatan kita di hadapan Kristus. Kalau kita mati hanya 1 kali, tapi kalau orang yang mati di luar Kristus akan mengalami kematian 2 kali. Mati secara tubuh, kemudian mati juga di dalam hukuman kekal di neraka. Jadi ingat ya, harus lahir 2 kali loh. Halo, siapa yang baru lahir 1 kali harus tambah 1 kali lagi. Ya, kalau bingung dengan pernyataan ini nanti tanya Pak Bini.